beserta pengurus dan anggota yang terhormat para undangan baik dari instansi pemerintah, asosiasi dan pengurus, yang terhormat para pembicara serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara webinar logistik pada saat pandemi bertema teknologi, kolaborasi, dan peluang penekanan biaya logistik. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada pengurus dan panitia yang telah menyelenggarakan webinar logistik pada saat pandemi bertemakan teknologi, kolaborasi, dan peluang penekanan biaya logistik. Kami mendukung acara ini terus jalan dengan visi misi Gubernur Jawa Barat untuk kolaborasi dan inovasi, dan salah satunya adalah adanya keinginan untuk menjadikan transportasi juara dan logistik juara. Hal ini perlu didukung semua pihak termasuk para pengusaha di bidang logistik. Indikator logistik sendiri untuk nasional mungkin Indonesia belum termasuk dalam peringkat yang terlalu baik. Kita seiring dengan biaya logistik termasuk tinggi, konon mengangkut barang dari dan ke luar negeri bisa lebih murah untuk mengangkut barang di dalam negeri. Peran di sektor transportasi untuk industri logistik nasional dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan tidak semakin mudah. Dari tahun ke tahun urutan Indonesia dalam logistik performan indeks yang beriris dalam Bank Dunia memang menunjukkan peningkatan. Tahun 2017 Indonesia masih berada di posisi 63, dan tahun 2018 berhasil melakukan ranking ke-46 dari 150 negara sampai saat ini. Namun masih tertinggal oleh kita seperti Singapura, ranking ke-5, Thailand ranking ke-35, Malaysia ranking ke-4. Provinsi Jawa Barat belum memiliki logistik untuk tingkat provinsi bahkan ke tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu kita perlu menciptakan sistem penilaian sendiri melalui suatu sistem informasi baik dengan input dari pihak swasta atau asosiasi, akademisi, dan stakeholder terkait di pihak baik di pusat dan di daerah. Telah ada grup mengenai supply chain center di Jawa Barat yang dapat kita manfaatkan untuk hal tersebut. Yang telah ada rencana juga akan adanya Dewan Transportasi Jawa Barat dengan dukungan semua pihak, terutama pihak akademisi. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, Jawa Barat ini sedang direncanakan dan dibangun infrastruktur pendukung untuk logistik seperti Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Pangandaran, rencana CBL, dan pengembangan Pelabuhan Cirebon. Ada pula dukungan untuk infrastrukturnya seperti tol Patimban, tol Ciumdawu, akses kereta api yang langsung mengakses ke pelabuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manfaatkan dan jadikan untuk daya dukung dan daya saing pengembangan logistik Jawa Barat. Jangan sampai para pelaku usaha berpindah ke lokasi lain, seperti kawasan industri Kendal di Jawa Tengah atau daerah lain, walaupun mungkin karena alasan lain seperti UMP atau UMK. Jawa Barat juga mengembangkan kawasan pendukung industri dan logistik nasional seperti Rebana, Aero City, Kertajati. Oleh karena itu perlu kita dukung dan kita manfaatkan nantinya. Sementara itu, perusahaan jasa pengurusan transportasi sendiri di Jawa Barat sedang kami benahi data dan keberadaannya karena banyak perusahaan yang sudah aktif. Dan perlu kita cari tahu penyebabnya untuk menjadi solusi kemajuan usaha logistik di Jawa Barat. Dan masih banyak perusahaan
yang tergabung dengan asosiasi sehingga sulit untuk melakukan konsolidasi dan pembinaan nantinya. Hadirin yang berbahagia, kami juga sedang mengembangkan sistem basis data perusahaan termasuk untuk pengawasan dan pembinaannya melalui perangkat sistem informasi dan perangkat hukum pendukungnya. Dan sistem tersebut diharapkan dapat menjadi saluran untuk memberikan sarana informasi dan menyampaikan persoalan yang terjadi dalam usaha jasa pengurusan transportasi. Mohon dukungan dari seluruh semua pihak. Kita juga perlu mengantisipasi peluang dengan akan dikembangkannya Omnibus Law Cipta Kerja yang dapat menyederhanakan jalur birokrasi, perizinan, dan peluang investasi di Jawa Barat. Pada masa pandemi ini diakui terjadi penurunan kondisi usaha dan ekonomi yang berdampak pada usaha logistik Jawa Barat. Dukungan pemerintah mungkin dapat diarahkan pada subsidi biaya transportasi seperti bahan bakar pelat industri dan kemudahan atau relaksasi perpajakan dan biaya lainnya. Namun perlu dikonsepkan mekanisme dan sarana keuangan agar tepat. Hadirin yang berbahagia, kita terus berusaha berdoa agar segala upaya kita ini mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujud suatu pembangunan yang barokah di Jawa Barat maupun di Indonesia dengan manfaat yang terus bertambah. Selamat melaksanakan acara webinar ini, semoga dapat memberikan hasil berupa informasi, masukan khususnya kepada kami pihak pemerintah serta nantinya dapat berimplikasi kepada transportasi dan logistik yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Eri Antasari, ST, MD, PLG. Itu barangkali Bapak yang bisa kami sampaikan dan membacakan sambutan Pak Kadis. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Haji yang sudah mewakili Pak Kepala Dinas Jawa Barat. Ada beberapa poin yang bisa saya garis bawahi dari arahan Pak Garisbud bahwa Jawa Barat sekarang sudah bersiap untuk menyongsong era teknologi, gitu ya Pak ya. Ada Patimban di situ, ada BIJB, kemudian banyak, kemudian Partai Pangandaran, kemudian Pelabuhan Ratu sedang dikembangkan. Itu yang kita bisa manfaatkan khususnya para pengusaha di bidang logistik ya. Jadi untuk menjadi logistik Jabar juara begitu Pak Wahyu ya. Baik. Ya. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Sambutan yang kedua, kami persilakan dari Ketua Umum DPW Alfi Jawa Barat, Bapak M. Nur Nasution, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Alfi DKI, Pak Karim. Yang saya hormati para pengurus, para peserta webinar dan kawan-kawan Alfi seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah acara webinar ini kita sudah memasuki seri kedua dan ini merupakan bagian ataupun tanggung jawab kita sebagai asosiasi bagaimana di tengah persaingan bisnis ini kita berkewajiban untuk memberikan edukasi maupun
terobosan-terobosan agar supaya para anggota ini bisa memiliki daya saing. Karena kalau kita bicara logistik ini, kita harus banyak berinovasi, banyak melakukan riset-riset, perilaku pasar yang sudah berubah, dan banyak kompetitor yang memang mereka concern memanfaatkan teknologi yang tujuannya adalah melakukan efisiensi. Dengan kita efisien, insya Allah kita bisa menjadikan Jabar ini menjadi logistik juara ya. Jabar logistik dalam juara di dalam hal logistik. Saya kira tidak berpanjang lebar karena masih banyak nanti pembicara-pembicara yang menarik, yang memang pengalaman di bidangnya. Saya pikir sekali lagi selamat berwebinar, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam hormat buat Pak Kadisub, mohon izin Pak. Alhamdulillah sudah mempersiapkan waktu. Artinya ini menandakan kita selaku swasta dan regulator kita bergandengan tangan Pak. Karena ya, Pak. Kita ya, Pak Ketua. Sendiri saya pikir makin jauh kita jadi juaranya Pak. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuh yang sudah memberikan sambutan. Lanjut ke sambutan berikutnya. Saya persilakan Ketua DPW Alfi DKI Jakarta, Bapak Adil Karim. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Barat, yang dalam hal ini diwakilin oleh Bapak Kabid Transport SDP, Bapak Wahyu Haji. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Alfi Jabar beserta jajaran, yang kami hormatin para peserta webinar dan juga para narasumber yang hari ini akan presentasi membagikan ilmunya kepada seluruh anggota, baik itu Jawa Barat dan DKI maupun anggota seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentunya tak lupa kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan sehat dan juga junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah seperti disampaikan tadi, seri kedua dari webinar kolaborasi Jabar dan DKI tentunya. Dan hari ini bicara kolaborasi terintegrasi 3 platform yang di-endorse oleh Alfi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam berusaha. Tentunya di masa-masa saat ini kita perlu banyak kolaborasi dan sangat perlu sekali kolaborasi baik pemerintah dan swasta, begitu juga antara swasta dengan swasta. Kolaborasi merupakan suatu sinergi yang sangat baik karena kolaborasi itu lebih baik daripada berkompetisi. Bapak Ibu sekalian, tentunya di seri kedua ini nanti ada pemaparan-pemaparan apa itu Digiko, apa itu Prepare, dan apa itu e-truck, bagaimana nanti kolaborasinya, integrasinya. Tentunya setelah ini nanti ada sesi-sesi lain termasuk nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar itu akan diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan platform itu sendiri. Tentunya memang saat ini sebagai tuan rumah sehingga kita mendaftar di template ya yang sudah pernah disebarkan dan bisa juga langsung ke Alfi Jabar. Saya kira saya berharap dari ini Bapak Ibu ambil manfaatnya, karena di masa pandemi kita perlu berinovasi, bukan saja inovasi di dalam internal perusahaan kita, tetapi inovasi dalam pelayanan-pelayanan kita kepada dunia usaha, tentunya bagi customer kita sendiri. Ke depan memang logistik tidaklah mudah, tetapi logistik sangat luas, ada logistik barang, logistik orang, data, dan keuangan.
segala sesuatunya itu logistik, dan logistik itu bagian dari chain management, mata rantai pasok. Saya kira untuk tidak panjang lebar, semoga hari ini sangat bermanfaat bagi peserta, bagi anggota untuk mengikuti acaranya. Dan tentunya pihak narasumber juga perlu diberikan masukan dan saran supaya diskusi ini nanti jauh lebih berkembang. Demikian saya, dan selamat berwebinar sekali lagi, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil Karim sambutannya dan arahnya sangat lengkap. Alhamdulillah di hari ini kita dapat arahan baik dari pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, juga dari para ketua umum, ya, Alfi Jawa Barat dan Alfi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, untuk tidak lama-lama lagi, kita acara selanjutnya pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama itu akan disampaikan dari Fred Pair. Dari Fred Pair akan disampaikan oleh dua orang. Yang pertama Ibu Andini Abdullah. Ibu Andini sudah siap ya? Nah, alhamdulillah ya. Yang kedua nanti dilengkapi atau dilanjutkan oleh Bapak, saya sih manggilnya Bang Ucok ya, Bapak Abdul Lubis ya, gitu kan. Oke, baik. Materi pertama dari mengenai penggunaan teknologi dan peluang penekanan biaya logistik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinarnya Alfi Jabar dan Alfi Jakarta hari Jumat tanggal 23 Oktober. Antara hormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang sudah Zoom ini, itu juga yang saya hormati juga Ketua Umum Alfi Jabar dan Alfi Jakarta yang Adil, juga para peserta yang nanti akan memberikan paparannya setelah saya dan Mbak Dini. Jadi kalau dari Fred Pair nanti akan ada dua orang yang memberikan paparan. Yang pertama dari saya, mungkin nggak akan terlalu banyak dari saya, nanti akan lebih banyak dari Mbak Andini yang hadir online. Ya. Mungkin bisa kita mulai aja. Full screen apa?
Full screen. Oh yang itu. Kayak yang satu lagi, Pak. Yang di dua. Nah, yang paling kiri, Pak. Yang paling kiri. Nah, ya. Oke. Oh ya. Oke, mungkin memberikan paparan sedikit karena sesuai tema bahwa hari ini adalah kita akan membahas tentang logistik pada saat pandemi. Habis itu tema secara besarnya adalah bagaimana sih kita bisa menggunakan teknologi, melakukan kolaborasi, dan nanti mungkin ada juga peluang-peluang yang bisa kita dapat. Sharp in major, B major. Oke. Peluang-peluang untuk penekanan biaya logistik. Jadi sebenarnya kalau dari slide yang kita lihat nih, yang pertama, jadi sebenarnya waktu di tahun 2017, PwC ini salah satu kantor akuntan publik, tapi dia juga ada ini ya, service konsultasi di seluruh dunia. Nah, dia mengatakan ya waktu itu sebenarnya di masa depan dunia logistik ini sebenarnya akan berubah. Apa sih sebenarnya yang membuat dunia logistik ini akan berubah? Jadi kayak ada 3 driver yang dipaparkan di report ini, di laporan ini. Yang pertama tuh ekspektasi customer ke depannya akan berubah. Jadi ekspektasi customer mungkin dari dulu memang maunya harganya murah gitu. Cuman nanti ke depannya di masa depan customer itu nggak cuma pengen harga murah, tapi dia pengen service yang terus naik. Jadi coba bisa dibaca, service itu akan harus semakin bagus, tapi harganya itu harus semakin murah. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan logistik itu menjadi lebih kompleks sebenarnya. Supply chain ini akan menjadi lebih kompleks karena di masa depan nanti banyak perusahaan manufaktur yang meminta untuk melakukan penyesuaian terhadap vendor-vendor logistiknya mereka. Jadi penyesuaian yang mereka minta ini memang akan memudahkan perusahaan manufaktur, tetapi di sisi lain ini akan sebenarnya membuat sulit teman-teman di dunia logistik. Habis itu yang ketiga, industri logistik ini semakin kompetitif. Jadi setiap hari mungkin ada perusahaan logistik baru yang bermunculan di dunia, bahkan di Indonesia juga mungkin ada setiap hari ada perusahaan baru yang muncul. Jadi semakin lama akan semakin banyak nih, kompetisinya akan semakin ketat. Nah, dari pemicu-pemicu ini apa sih sebenarnya masa depannya logistik? Kalau dari PwC bilang itu yang pertama, kalau di depan itu logistik itu akan semakin banyak berkolaborasi antar pemain. Mungkin yang pertama akan dilihat, yang akan dimulai pertama itu adalah perusahaan-perusahaan besar udah mulai berkolaborasi sama perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi mereka nggak mau ngambil kue semuanya dari end to end, jadi mereka ngebagi nih tugasnya. Misalkan perusahaan A akan mengerjakan hanya spesifik pekerjaan A, seperti itu. Habis itu yang kedua, perusahaan-perusahaan besar sudah mulai merambah ke teknologi untuk menekan biaya logistik. Jadi mereka itu udah mulai melakukan, misalkan kayak membuat platform untuk menggapai customer yang lebih banyak di seluruh dunia. Nah ini kan sebenarnya cost-nya hanya sedikit gitu ya. Cost-nya hanya sedikit dalam artian kayak mereka cuma bikin website, habis itu dari website tersebut mereka sudah bisa menggapai customer di seluruh dunia gitu. Yang ketiga, munculnya bisnis model baru, yaitu sharing ekonomi. Nah di sini sharing ekonomi ini pesan utamanya adalah memanfaatkan kapasitas yang belum terutilisasi dengan baik. Misalkan contohnya kayak Gojek gitu ya. Yang paling gampang, Gojek itu dia memanfaatkan para mitra-mitra ojeknya. Ojek itu banyak banget di Indonesia, cuman mereka nggak terutilisasi dengan baik nih. Mereka nggak bisa dapetin penghasilan tetap dari ojek gitu. Nah dengan adanya aplikasi Gojek ini, dia jadi bisa untuk berkolaborasi di situ. Jadi si mitra ojek drivernya ini bisa gabung di platform, dan Gojek nanti mempertemukan antara supply dan demand antara tukang ojek dan yang membutuhkan ojek. Yang terakhir, future-nya itu adalah kompetisi akan semakin sengit. Mungkin perusahaan manufaktur sekarang udah mulai lihat ya biaya logistik kan semakin tinggi segala macam. Nah mereka
mungkin di masa depan menurut laporan ini mereka akan melakukan integrasi horizontal ya, dalam artian mereka mungkin mulai untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan logistik yang menengah ke bawah kayak gitu. Jadi nanti akan semakin sulit nih untuk teman-teman bersaing kalau misalkan manufaktur udah mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan logistik yang ada. Untuk selanjutnya, nah ini sebenarnya cuma sedikit gambaran. Jadi waktu itu ini di report yang berbeda TWC, waktu itu dia memberikan gambaran gimana sih teknologi akan bermain peran di dunia logistik. Sebenarnya perannya akan sangat besar di masa depan. Nah, semasa sebelum COVID di tahun 2019, mereka bilang bahwa implementasi teknologi atau digitalisasi di dalam dunia logistik ini akan dimulai atau akan memasuki masa penjajakan sampai tahun 2024. Jadi ini seperti apa ya, the rest to the future ya, sampai tahun 2024 nanti akan ada perusahaan logistik yang berlomba-lomba untuk melakukan digitalisasi atau transformasi digital. Nah, cuman ini kan adalah best case skenario ketika tidak ada COVID. Nah, kita lihat yang di sisi kanan di nomor 2 sama nomor 3, ini karena situasi COVID, di bulan Juli 2020 kemarin ada salah satu perusahaan konsultan juga, dia memberikan paparan melalui reportnya bahwa karena pandemi ini, jadi B2B yang diprediksi, B2B bisnis ya, seperti salah satunya logistik, mereka sudah mulai melakukan percepatan adopsi teknologi. Jadi prediksi yang awalnya sampai tahun 2024 ini masih penjajakan, mereka udah mulai nih mempercepat untuk melakukan penjajakannya dimulai pada saat sekarang nih, terutama pada saat pandemi. Nah, habis itu yang nomor 3 ini, secara global sebenarnya para bisnis B2B di seluruh dunia ini mereka bilang bahwa sekarang itu interaksi penjualan mereka itu lebih banyak melalui platform digital atau teknologi digital. Dan ini sudah 2 kali lipat ya. Jadi yang kiri ini adalah interaksi tradisional atau offline, yang kanan itu adalah interaksi secara online. Jadi dari report ini mereka sudah bilang bahwa bisnis B2B semenjak mulai pandemi ini mereka sudah melakukan interaksi secara digital sebanyak 2 kali lipat. Mungkin bisa selanjutnya Pak. Oke, sebenarnya dari 2 slide tadi ada 2 kata kunci nih yang bisa kita dapat gitu ya. Yang pertama itu adalah teknologi, yang kedua itu adalah kolaborasi. Karena di masa depan itu kolaborasi ini akan semakin banyak, cuman kolaborasi ini nggak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa teknologi ya. Karena kolaborasi ini kan kompleks ya, dia melibatkan banyak pihak ya. Mungkin ada 10 perusahaan yang terlibat dalam satu pekerjaan. Nah, ini harus dibantu sama teknologi. Jadi apa sih hasilnya dari teknologi sama kolaborasi? Itu hasilnya adalah efisiensi biaya. Jadi kalau misalkan kita lihat di report ini ya, report tentang logistik. Jadi di Eropa sana para freight forwarder sudah mulai melakukan konsolidasi ya. Konsolidasi dalam artian bukan cuma hanya hanya LCL misalkan. Cuman mereka bisa melakukan konsolidasi dalam hal pekerjaan lainnya. Nah, perusahaan-perusahaan freight forwarders di Eropa yang melakukan konsolidasi ini, mereka mengatakan mereka bisa menghemat biaya sampai 30% dari yang sebelumnya mereka tidak melakukan konsolidasi. Nah, ini setara sama 300 miliar euro. Jadi kayak bisa teman-teman bayangin nih, kayak penggunaan teknologi dan kolaborasi di Eropa ini mungkin sudah terbukti gitu ya. Di Eropa sudah terbukti dan mereka bisa mencapai efisiensi lebih dari 30% di masa penjajakan, belum full speed nih. Gimana kalau full speed gitu ya. Nah, terus intinya dari slide ini adalah di masa depan teknologi dan kolaborasi ini akan mengambil peran untuk menemukan ekspektasi customer yang berubah tadi, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini akan disampaikan paparannya sama Mbak Dini. Untuk slide selanjutnya, Mbak Dini bisa dimulai Mbak? Ya, halo, selamat siang. Ya, siang Mbak. Ya. Terima kasih untuk waktunya kepada Alfi Jawa Barat untuk kedua kalinya webinar ini. Makasih juga untuk Pak Ucok, Mas Ucok, sudah mau berbagi bersama nih untuk menceritakan tentang Freight Fair. Oke teman-teman, perkenalkan saya Andini dari Freight Fair.
sedikit banyak mau meneruskan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ucok. Apa sih freight fair? Freight fair ini teknologi ditambah sama kolaborasi. Nah, dari hal itu kita bikin website atau seperti fitur untuk menggabungkan keduanya sehingga teman-teman bisa melakukan kolaborasi untuk shipment FCL atau full container load. Oke, next slide. Oke, freight fair adalah solusi untuk teman-teman forwarder yang kesulitan mendapatkan harga ocean freight yang rendah atau murah dari perusahaan pelayaran. Jadi kami sebagai freight fair akan mewadahinya untuk mengkolaborasikan teman-teman freight forwarder sehingga membeli volume yang lumayan banyak untuk kita booking ke pelayaran dengan harga yang otomatis dengan volume yang banyak kita bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif atau lebih murah. Walaupun nih misalnya teman-teman cuma booking 1 kontainer, tapi di freight fair kita akan gabung jadi 25 atau 25 TEUs untuk harga yang lebih murah tersebut. Next-nya. Oke, next-nya Pak, mohon maaf. Oke, mungkin ini lagi ada teknis. Next slide-nya Pak, mohon maaf. Nah, jadi freight fair ini dasarnya itu platform group buying, pembelian kolektif untuk ocean freight FCL per container load yang menjanjikan biaya kontainer jauh lebih murah dari harga yang ada di pasaran. Karena pembelian kolektif membutuhkan jumlah yang minimum, sehingga pembeli harus bergabung gitu. Jadi kita bareng-bareng booking ke pelayaran, otomatis dengan rute yang sama ya. Jadi port of loading yang sama dengan port of discharge yang sama. Contohnya mungkin seperti gambar yang ada di slide ini, seperti pembelian share buying kalau teman-teman bisa lihat ke GDID. Sedikit banyaknya gambaran freight fair itu seperti GDID. Cuman kalau GDID kan share buying-nya mungkin 2 orang. Kalau freight fair ini kita membutuhkan sekitar 25 atau 20 TEUs setiap pengiriman. Dari freight fair sendiri kebetulan kita sudah bekerja sama dengan beberapa pelayaran. Jadi kita sudah ada perjanjian lah dengan pelayaran, agen-agen pelayaran yang ada di Indonesia. Nanti mungkin jika teman-teman penasaran pelayarannya itu mana-mana aja, bisa langsung register atau join di freight fair, di websitenya freight fair. Oke, next-nya Pak. Nah, ini skemanya. Jadi kita anggap yang paling kiri teman-teman itu adalah forwarder-forwarder kecil dengan pembelian volume-volume yang cuma 1 atau 2 kontainer. Di tengah-tengah itu ada freight fair yang mengkolaborasikannya. Jadi satu pembelian ke pelayaran. Nah, permintaan volume kecil tersebut kan tersebar nih. Jadi freight forwarder kan mendapatkan harga beli kontainer itu mungkin yang mahal ya. Dengan adanya freight fair, kita akan melakukan pembelian secara kolektif. Sehingga kita akan mendapatkan ocean freight otomatis dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan apabila teman-teman booking cuma 1 atau 2 kontainer ke perusahaan pelayaran atau shipping line. Jadi kuncinya freight fair ini membantu mengkonsolidasikan volume permintaan kontainer yang terpencar pada ribuan freight forwarder kalau di Indonesia. Jadi pada dasarnya konsep kita tuh marketplace bagi freight forwarder untuk pemesanan pengiriman laut, kontaineran atau full container load. Ini mungkin bukan sesuatu yang mustahil ya, karena freight fair ini sebenarnya ada jenis marketplace yang serupa yang sudah berjalan di Eropa dan juga Amerika. Nah, dengan adanya freight fair kita mau coba mulai untuk di Asianya, seperti itu. Next-nya. Oke, ini balik lagi seperti yang saya bahas sebelumnya. Jadi pemesanan kontainer dengan volume yang kecil
menyebabkan teman-teman forwarder mendapatkan harga yang mahal dari perusahaan pelayaran. Dengan adanya Freight Fair, kita sama-sama berkolaborasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena ada power untuk negosiasi ke pelayaran dan itu dilakukan oleh Freight Fair. Jadi contohnya misalnya sebelumnya tuh kalau teman-teman booking sendiri ke pelayaran dengan volume 1 atau 2 kontainer atau 1 atau 2 tius, rate-nya mungkin sekitar $350. Ini sebelum dikonsolidasi. Tapi apabila teman-teman bookingnya lewat Freight Fair dengan volume yang sudah kita konsol, itu harga yang didapatkan bisa menjadi hanya sekitar $250. Ini untuk contoh simpelnya aja ya. Nanti untuk aktualnya teman-teman bisa lihat atau intip di websitenya Freight Fair. Untuk next-nya, oke. Nah ini mungkin sedikit gambaran aja dengan dan tanpa Freight Fair. Sebelum ada Freight Fair, harga beli itu kan mendapatkan harga beli slot kontainer dengan harga retail karena volume kecil. Terus keuntungan bisnis yang rendah karena harga beli kontainer yang tinggi, jadi teman-teman nggak bisa ngambil profit banyak. Terus yang ketiga, daya saingnya menurun karena harga beli yang tinggi tadi. Customer pasti lebih milih forwarder yang bisa ngasih harga yang lebih murah. Nah, yang kita harapkan dengan adanya Freight Fair ini, dengan harga yang kita bisa bilang harga diskon atau harga sale, teman-teman bisa mendapatkan harga bookingan one lot gitu. Jadi one lot dibookingin oleh Freight Fair, kita akan booking ke pelayaran, harganya nanti bukan harga 1 kontainer, melainkan harga sekitar 20 atau 25 kontainer. Itu sudah pasti harganya beda dengan kalau teman-teman booking langsung atau direct ke pelayaran dengan volume cuma 1 atau 2 kontainer. Terus otomatis kan kalau harga murah, dari teman-teman forwarder bisa ngambil profit yang lumayan ya untuk setiap kontainer yang kita booking. Dan daya saing teman-teman juga menjadi kuat karena harga belinya rendah. Jadi harga jual kita juga lebih rendah untuk calon pelanggannya atau customer atau shipper di sini gitu. Lalu next-nya, oke, jadi ini website kita atau platform kita www.freightfair.com dengan fitur yang marketplace punya. Ada fitur chat di sana, teman-teman jadi lebih mudah untuk koordinasi. Kita mengurangi penggunaan email, semua komunikasi kita akan gabungkan dalam satu chat aja untuk setiap shipment-nya. Jadi untuk menghindari masalah yang biasanya kalau misalnya di teman-teman forwarder lain atau di pelayaran sendiri mungkin satu customer itu emailnya banyak banget, setiap shipment ada email. Nah kalau di Freight Fair ini setiap shipment hanya berupa tampilan keseluruhan total shipment-nya dan ada chat di sebelahnya di kolom kanannya. Jadi kita bisa saling chat antara customer atau forwarder, teman-teman forwarder dengan admin atau operasional di Freight Fair. Ini nilai plusnya ya. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan email, semuanya kita lanjutkan dengan menggunakan fitur chat di dalam Freight Fair. Oke, next-nya. Nah, sebelum mengikuti pembelian kolektif, mungkin teman-teman yang tertarik, saya harap teman-teman tertarik ya, bisa langsung mengisi data atau registrasi di kantor DPW Alfi Jawa Barat atau DKI Jakarta. Kalau misalnya memang teman-teman mengalami kesulitan atau kesusahan, mungkin bisa juga buka di media sosial kita. Lalu next-nya, nah dari registrasi tadi teman-teman akan mendapatkan username dan password seperti biasa. Di situ akan langsung muncul home screen yang berisi tentang campaign atau rute mana saja yang sedang promo. Itu nanti ada ekspor dan ada impor. Cuman dengan catatan rute yang teman-teman pesan itu adalah rute yang sedang ada di campaign yang sedang kita buka atau Freight Fair buka. Nanti teman-teman tinggal klik request to join untuk segera mengikuti campaign-nya. Oke, next-nya. Nah, setelah teman-teman request to join, di sana juga ada promo-promo, tinggal dipilih sama teman-teman, ada selling schedule-nya.
Terus akan kelihatan kuota yang tersisa, apakah masih sisa 5 kontainer untuk booking atau 10 kontainer, atau bisa kita sebut TIUS ya, mainnya di TIUS, jadi bisa 20, bisa 40. Dari situ teman-teman dapat langsung memasukkan detail pemesanan untuk rute yang teman-teman pilih. Nah, next-nya ini mungkin bisa kita mau ngadain juga kayak polling gitu untuk teman-teman. Kira-kira campaign mana sih yang bisa di open sama Fredfair yang volumenya paling banyak untuk ekspor maupun impor. Minta tolong untuk teman-teman untuk men-scan barcode yang ada di webinar ini. Oke, next-nya. Nah, untuk media sosial kita, teman-teman bisa follow di Instagram atau di Twitter. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa teman-teman iniin ya, tanyakan di media sosial kita. Oke, next-nya. Nah, mungkin sedikit banyak ini aja gambaran mengenai tentang Fredfair. Intinya Fredfair ini adalah kolaborasi teknologi untuk dunia logistik, untuk shipment-shipment yang menggunakan kontainer atau FCL. Sedikit banyak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada Alfi. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Fredfair. Tadi disampaikan oleh Bang Ucok dan Ibu Andini Abdullah. Sangat jelas, sangat detail, dan sesuai dengan tema kita hari ini, teknologi, kolaborasi, dan peluang, adanya peluang untuk penekanan biaya logistik. Oke, untuk pertanyaan nanti akan kita satukan setelah pemateri semua menyampaikan materinya. Ya. Jadi kita sekarang dengarkan dulu semua materi. Nah, setelah itu baru saya akan buka sesi tanya jawab supaya langsung ke siapa nanti ditujukannya. Baik, kita masuk ke pemateri yang kedua, akan disampaikan dari Digiko, ya, akan disampaikan oleh Pak Fikar. Ya. Untuk itu kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas waktunya diberikan oleh Jabarlok dan Alfi Jawa Barat untuk kita dikasih kesempatan untuk dapat menyampaikan atau presentasi mengenai Digiko dan lebih mengenal apa itu Digiko, yang sebenarnya kita sudah melakukan beberapa presentasi. Cuman hari ini kebetulan saya yang mewakili Digiko. Terima kasih. Silakan. Baik. Mana? Oke. Saya ke depan, maaf. Oke, Digiko itu sebenarnya adalah singkatan dari dua kosakata, yaitu adalah digital ecosystem. Jadi mimpi Digiko adalah bagaimana sebuah ekosistem itu bisa terkoneksi secara digital. Pada kasus ini, digital ekosistemnya adalah mengenai logistik. Nah, kalau misalkan kita membahas bahwa apa sih sebenarnya yang saat ini sedang terjadi di dunia logistik atau di dunia supply chain yang ada, khususnya di Indonesia. Pada dasarnya kalau kita tahu bahwa GDP logistik Indonesia lumayan besar. Nah, setelah itu banyak dari stakeholders dari logistik, entah itu bisa disebut shipping line atau terminal operator atau cargo owner, importir, itu melakukan perubahan ke
ke arah digital atau ke arah komputerisasi. Namun perubahan itu ya jelas menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi di sana ada satu bisa kita bilang adalah satu yang harus ditingkatkan. Kenapa? Karena sistem-sistem yang dibuat tersebut itu bersifat silo system. Hanya terfokus pada satu layanan tertentu. Bisa kita contohkan sebagai shipping line. Mereka membuat sistem dan ternyata sistem tersebut hanya fokus untuk pelayanan shipping line saja. Begitupun dengan terminal. Begitupun dengan contoh yang lain mungkin depo atau warehouse. Nah, jadi buat kami, kondisi tersebut sebenarnya bisa kita tingkatkan. Kemudian juga karena sistem tersebut bersifat silo atau sendiri-sendiri akan menyebabkan bisa dibilang proses manual masih berlaku di sana. Karena perubahan sistem itu, perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain, itu juga bisa dibilang akan time consuming. Jadi membutuhkan waktu yang sedikit lebih dibandingkan dengan suatu sistem yang terkoneksi secara integrasi. Akhirnya, karena sistem tersebut yang silo dan juga memakan waktu yang lebih, akan menyebabkan high cost. High cost di sini adalah dalam pengurusan, baik itu dalam pengurusan dokumen, di situ ada time consuming. Contoh, jika kita sedang mengurus delivery order dari shipping line, dan kemudian itu masih bersifat manual, itu memakan waktu sehari atau 2 hari. Setelah itu selesai, baru kita mengarah ke terminal operator, kembali memakan waktu. Nah, bayangkan jika proses-proses tersebut terdapat di dalam satu sistem. Nah, itulah tujuan dari kenapa Digico, yang singkatannya adalah Digital Ecosystem, ini ada. Next. Nah, di sini kita melihat ada beberapa opportunity for improvement untuk beberapa case logistik yang ada di lapangan. Yang pertama kita mulai dari DO atau IDO. Nah, kita melihat bahwa banyak shipping line yang sekarang sudah dapat melakukan IDO. Jadi merequest IDO dan DO release itu menggunakan sistem digital yang dimiliki oleh shipping line. Itu iya betul, namun juga masih ada yang memperlakukan secara manual. Nah, problemnya saat ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa shipping line yang sudah menggunakan IDO sayangnya tidak terkoneksi dengan sistem yang lain. Proses setelah IDO paling simpel adalah terminal operator. Nah, sehingga hal-hal tersebut yang menurut hemat kami itu bisa ditingkatkan. Yang kedua, mengenai container release processing atau kita bisa menyebutnya SP2 atau TILA. Nah, ada beberapa terminal operator yang sudah mendigitalisasi proses mereka untuk request TILA, SP2. Namun juga ada beberapa yang masih melakukan secara manual. Nah, kami melihat bahwa andaikan ada satu platform yang bisa menjembatani freight forwarders atau customer bisa melakukan request TILA atau SP2 ke berbagai terminal dalam satu tempat. Nah, itulah mimpi kita sebenarnya, memudahkan, mempercepat, dan bisa dibilang kalau ini lebih murah. Itu mimpi kita. Nah, kemudian terakhir mengenai transportasi. Jadi kalau kita lihat bahwa ada beberapa problem di sini, nah mungkin nanti problem-problem tersebut akan lebih detailkan oleh iTruck. Jadi menurut kami bahwa di DO, SP2 dan kemudian itu transportasi, jika itu menjadi sebuah satu kesatuan, itu dapat membantu pengguna jasa dalam baik efisiensi, baik kecepatan waktu, baik mungkin bisa menekan cost, dan sehingga itu menjadi added value yang lebih. Next. Nah, kemudian apa sih solusinya? Solusi yang saat ini Digico tawarkan adalah kita ingin bahwa ekosistem tersebut connect.
terintegrasi. Sehingga apa yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ekosistem di sini kita tahu bahwa ekosistem logistik itu luas dan cakupannya juga besar. Namun jika kita mulai dari hal kecil, contoh seperti DO, SP2, kemudian truk, maka ekosistem yang terkoneksi itu akan membuat sesuatu yang buat saya adalah value yang sungguh baik untuk peningkatan logistik yang ada di Indonesia. Salah satu fungsi dari connect the ecosystem adalah adanya informasi sharing. Sehingga informasi tersebut itu tidak ada lack of information. Jadi benar-benar data, baik flow of dokumen, flow of money, flow of data, itu alignment secara end to end. Sehingga kolaborasi yang kita harapkan dan kita tahu bahwa saat ini kedepannya itu mengenai digital dan collaboration. Nah, namun kolaborasi itu harus dimulai dengan langkah-langkahnya. Nah, Digico melihat bahwa dari ekosistem, kemudian information sharing, akhirnya terciptalah kolaborasi yang kuat. Setelah kolaborasi yang kuat ini, akan tercipta inovasi-inovasi baru yang akan membantu baik pengguna jasa, baik pemerintah, dan juga dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders logistik ini yang ada di dalamnya. Next. Kemudian, apa sih produknya Digico? Sebagian besar produk Digico, kita saat ini baru mendevelop 2 produk utama kami. Yang pertama adalah EDO, yang kedua adalah container release. Jadi, EDO, customer atau freight forwarders atau PPJK bisa melakukan request DO secara online menggunakan platform Digico ke shipping line yang saat ini sudah bekerja sama dengan Digico. Ada beberapa shipping line yang sudah kerjasama, nanti akan ada slide-nya. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan pun akan ada bertambah lagi shipping line yang akan bekerja sama dengan Digico. Jadi, jika customer dalam 1 minggu misalkan mempunyai 2 shipment dari 2 shipping line yang berbeda, maka hanya bisa request DO-nya melalui satu platform, yaitu platform Digico. Dan itu hemat kami bahwa itu dapat mengefisiensikan secara operasional untuk customer tersebut. Yang kedua adalah container release atau secara umum kita sebut TILA atau SP2. Saat ini ada mungkin hanya ada 2 terminal operator yang sudah bekerja sama dengan Digico, yang kita sedang membangun juga bagaimana customer itu bisa melakukan pembayaran dan request SP2 ITILA itu melalui platform Digico ataupun platform-platform rekanannya Digico gitu. Jadi tidak perlu datang lagi ke terminal ataupun mengantri lagi di loket, cuman hanya melalui platform semuanya bisa terverifikasi dan secara security itu bisa aman. Dan kami bisa menjamin bahwa kontainernya bisa keluar dari terminal. Next. Nah, kemudian kalau misalnya kita membahas NLE, baiknya, bukan baiknya, maksudnya adalah kabar baiknya adalah Digico juga terkoneksi dengan National Logistic Ecosystem yang diprakarsai oleh Kemenkyu atau Bea Cukai. Jadi jika ada yang ingin berregistrasi atau menjadi member Digico, maka secara langsung customer tersebut bisa juga melakukan transaksi di platform NLE atau Bea Cukai. Kemudian selain NLE, sebenarnya Digico juga sudah terkoneksi dengan layanan LNSW, Lembaga National Single Window, dan itu khusus untuk IDO-nya. Jadi jika ada shipping line yang berkolaborasi dengan Digico, maka pelaporan DO-nya itu akan secara otomatis terlapor dan terrecord oleh LNSW. Sehingga secara ini akan memudahkan shipping line. Baik, setelah itu LNSW akan mengirimkan data tersebut ke agensi-agensi terkait. Next.
Nah, kemudian ini stakeholdersnya di Jiko, secara cargo owner kita alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Unilever, freight forwarders atau PBJK kita sudah bekerja sama dengan Agility, Bu Dewi terima kasih. Kemudian ada dengan Mitsulemo. Nah, untuk shipping line saat ini Dijiko bekerja sama dengan 2 shipping line yaitu RCL dan Bandlines Agency. Kemudian di Bandlines Agency kita membawa mereka membawa beberapa shipping line antara lain Hamburger, Swire, TS Line, ASL, kemudian ya betul kurang lebih itu TS Line dan ASL. Satu lagi seingat saya adalah Econ Shipping. Jadi ada beberapa shipping line yang sebenarnya sudah berkolaborasi dengan Dijiko. Jadi melakukan request EDO, request DO melalui platform kita sama seperti melakukan request DO release ke shipping line tersebut. Next. Nah terakhir, apa sih impact? Ini data kuantitatif yang kita lakukan, kita research sendiri dan kita melakukan beberapa penelitian, baik itu interview, baik itu kita secara kuantitatif dan kualitatif, kita melihat bahwa platform kolaborasi itu bisa menghemat 81% efisiensi dari waktu post clearance. Kemudian 85% dalam artian reducing queuing di tracking di dalam terminal. Kemudian terakhir adalah 60% efisiensi. Jadi ini research yang kita lakukan secara internal. Maka dengan angka ini bahwa kita percaya bahwa inilah salah satu gitu. Dan mungkin tidak hanya di Jiko sendiri ya. Mungkin di Jiko juga harus berkolaborasi dengan platform-platform lain untuk membuat ekosistem ini, ekosistem logistik terutama untuk Alfi agar lebih kuat dan juga akan membantu secara baik itu efisiensi, waktu, dan juga ketahanan dalam hal, contohnya adalah pandemi saat ini. Dengan sistem digital, kemudian dengan sistem yang terintegrasi, saya rasa ke depannya pandemi seperti ini mungkin masih menjadi halangan, cuman halangan itu tidak akan berdampak separah saat ini. Kurang lebih itu menurut pendapat kami dan saya percaya bahwa iTrack dan juga Freight Per mempunyai pendapat yang sama. Next. Yang kemudian adalah community connectivity. Bisa dibilang bahwa saat ini di Jiko itu sudah bagian dari salah satu platform bagian dari AVA yang bisa dilihat jika kawan-kawan sudah, Bapak Ibu sudah mempunyai username di Hive, jika bisa lihat di sana sudah ada platform Dijiko di dalam Hive dan itu adalah terkoneksi di dalam AVA atau ASEAN Freight Forwarders Association. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atas waktunya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Terima kasih sudah menyampaikan materinya sangat lengkap dan juga memang temanya kolaborasi dan penekanan biaya. Ada beberapa alternatif nih bagi para peserta. Freight Per sudah sampaikan, kemudian di Jiko tadi juga sudah sampaikan mengenai bagaimana perlunya teknologi, kolaborasi dan diharapkan ada penekanan biaya logistik gitu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini akan disampaikan dari ITRAK. Akan menyampaikan materi saudara atau Bapak Denny Kurniawan. Untuk itu pada Pak Denny kami persilakan. Oke.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi sudah memberikan kami kesempatan untuk sedikit mendiskusikan tema hari ini. Mungkin artinya dengan tema hari ini teknologi kolaborasi dan peluang penekanan biaya logistik, mungkin sebagian sudah sudah dipresentasikan oleh dari Prepper maupun dari Bujo, dari jasa layanan logistik yang diberikan servis oleh teman-teman platform yang lain. Kebetulan saya dari iTrack.id. iTrack.id ini adalah sebuah platform tracking digital untuk marketplace dan ada TMS juga, tracking management system. Memang halo, cek. Oke. Pada tahun 2011 sebuah platform digital yang dimulai dari tracking management system, dan ini sudah digunakan oleh sampai saat ini sudah digunakan oleh 21 perusahaan tracking company yang ada di area Jakarta dan Jawa Barat. Nah, kebetulan Alfi DKI dan Alfi Jawa Barat menginisiasi untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa platform yang kami setuju bahwa ini akan membuat beberapa efisiensi di jasa layanan logistik yang ada di Indonesia. Next. Ini adalah cover dari platform digital iTrack.id. Saat ini iTrack.id sudah dapat mengcover beberapa jasa layanan logistik. Yang pertama adalah di terminal, itu untuk elektronik gate pass, maupun untuk elektronik SP2 maupun elektronik kartu ekspor. Kemudian ada di depo di jasa layanan depo itu ada elektronik gate pass. Yang kemudian adalah tracking. Nah, ini yang saat ini sudah berjalan. Di tracking ini kita ada marketplace yang saat ini sudah bekerja sama dengan National Logistic Ecosystem. Kemudian mungkin dalam waktu dekat kita juga akan launching di Batam Ecosystem. Nah, ini yang juga sedang berkolaborasi dengan Digico maupun Freighter. Kemudian ada di Warehouse Management System yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Next. Nah, ini adalah salah satu cek. Ini adalah bisnis proses di tracking dan order management system kami, di mana tracking management system kami ini dapat memonitor semua aktivitas bisnis yang ada di perusahaan tracking company, dari mulai booking order sampai dengan invoice yang kemudian dapat dikonsul ke dalam accounting system. Nah, kemudian ada di report dan dashboard yang ini saat ini kita mempunyai standar, namun dapat di-customize sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu. Next. Nah, ini adalah beberapa fitur yang ada di TMS kami, di mana tracking company dapat melakukan maintenance system planning melalui schedule maintenance, work order system, maintenance history maupun inventory spare part. Kemudian ada salah satu fitur kami yang ini cukup banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan tracking. Ini gunanya sebagai pre-check
pre-check delivery ya, artinya sebelum tracking melakukan deliver, di beberapa perusahaan tracking yang menetapkan standar kualitinya cukup tinggi itu melakukan pre-check delivery, dan dengan menggunakan aplikasi kami ini cukup menghemat waktu dan dapat record dan dapat digunakan dari mulai inventory dan P2K3 untuk mensummary datanya sehingga dapat diolah untuk kepentingan peningkatan kualitas trackingnya. Next. Nah, ini adalah beberapa model bisnis yang dapat disupport oleh iTrack.id. Yang pertama adalah marketplace, di mana saat ini iTrack.id sudah bekerja sama dengan National Logistic Ecosystem. Kemudian mungkin dalam waktu dekat kita juga akan launching di Batam Logistic Ecosystem. Ini adalah di mana banyak cargo owner bertemu dengan banyak trucker. Kemudian model bisnis yang kedua adalah cargo owner yang memanage tracking-trackingnya. Nah, ini adalah yang dapat digunakan oleh cargo owner untuk memanage semua trucker yang menjadi vendor-vendor ya, atau tracking supplier yang ada di bisnis Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah yang kemudian adalah ini adalah Many-to-One, di mana tracker dapat menservis banyak customer. Ini yang dilakukan oleh tracking company yang sudah join dengan kami dari sejak tahun 2016. Ini adalah salah satu modul, artinya sebuah konsep yang kita launch terkait. Ini adalah hasil diskusi dengan Alfi Jabar, Alfi DKI, dan teman-teman platform. Saat ini iTrack.id sudah join sebagai member di National Logistic Ecosystem. Namun terkait beberapa hal, kita sepakat bahwa model bisnis ini sebenarnya adalah untuk membuat satu komunitas ekosistem logistik, sehingga perlu juga sebenarnya didorong dari stakeholder untuk membuat sebuah ekosistem itu lewat National Logistic Ecosystem atau secara bisnis. Walaupun sebenarnya dalam konsep itu sebenarnya bisa disebut sebagai National Logistic Ecosystem. Artinya di-endorse atau tidak di-endorse oleh government itu sebuah community seperti itu. Nah. Next, silakan. Next, Pak. Next. Nah, ini adalah bagaimana platform kami bekerja. Untuk meregister saat ini teman-teman di Alfi, member di Alfi DKI maupun di Alfi Jabar dapat melakukan registrasi melalui sekretariat atau juga dapat melakukan registrasi ke website iTrack.id. Nanti ada referral code yang dapat kita berikan. Untuk saat ini referral code-nya masih sama mungkin ya. Pakai Jabarlog 2020. Jadi bagi teman-teman yang akan melakukan registrasi itu kita dapat memberikan free 250.000 untuk transaksi pertama. Ya. Nah, jadi untuk melakukan registrasi bagi tracking itu dapat masuk ke website kami di iTrack.id, kemudian masuk ke menu registrasi. Kemudian nanti akan ada form yang harus diperlu diisi, tapi mungkin karena ini ada di di areanya member Alfi, bisa langsung ke sekretariat. Mungkin langsung dipandu sama teman-teman di sekretariat Alfi Jabar maupun di Alfi DKI. Kemudian bagi cargo owner yang akan melakukan registrasi, sebenarnya
proses registernya sama dengan yang ada di portal pengguna jasa. Jadi dapat masuk sebagai cargo owner, login ke National Logistic Ecosystem. Mungkin kalau untuk National Logistic Ecosystem sudah banyak lah sosialisasinya, jadi mungkin saya skip aja seperti ini. Oke. Next, Pak. Nah, ini sebenarnya tampilan ketika cargo owner melakukan booking truk di National Logistic Ecosystem. Di kita sendiri sebenarnya ada satu front end yang istilahnya bisa dilakukan booking tanpa melalui front end yang ada di logistik ekosistem. Sebenarnya fungsinya adalah karena ada satu dan lain hal di National Logistic Ecosystem, ada beberapa yang masih dalam development sehingga tidak bisa dilakukan transaksi. Nah, sebenarnya di kita sudah bisa dilakukan transaksi untuk data dari data transaksinya. Jika nanti pihak dari Bea Cukai butuh datanya, kita bisa merequest untuk kebutuhan tarik data dokumen kepabeanan seperti itu. Next. Ya, ini masih tampilan yang ada di National Logistic Ecosystem maupun ada yang ada di tampilan di kami. Di next, Pak, silakan, Pak. Next. Next. Next, Pak. Ya, ini adalah bagaimana cargo owner dapat melakukan booking tracking di itruck.id. Yang pertama, cargo owner dapat melakukan booking melalui aplikasi di Play Store, namanya itruck.id. Kemudian bisa melakukan booking melalui website yang ada di itruck.id, atau bisa juga melalui front end yang ada di Alfi DKI maupun di Alfi Jabar nanti. Jadi kita juga akan membuat sebuah front end yang nanti dapat melakukan transaksi melalui webnya Alfi Jabar maupun Alfi Jabar ya Pak ya. Di Alfi Jabar, saat ini masih di Alfi Jabar, oke. Mungkin nanti untuk nextnya di web Alfi DKI juga akan dilakukan hal yang sama seperti itu ya. Nah, kemudian setelah melakukan booking, cargo owner tracker akan bisa melakukan take order melalui aplikasi yang ada di handphone operatornya atau koordinatornya seperti itu. Kemudian setelah dilakukan take order, operator dapat melakukan assign truck atau pemilihan truk maupun driver yang kemudian akan diteruskan ke aplikasi yang ada di driver. Jadi mungkin kalau konsepnya kayak Gojek atau Grab gitu, jadi si drivernya juga akan menerima notifikasi bahwa mereka menerima order seperti itu. Nah, cuman dalam hal ini yang memberikan order adalah operator ataupun koordinator truknya masing-masing. Nah, di dalam aplikasi iDriver sendiri ada beberapa fitur. Ini yang perlu dicermati juga. Di situ ada 4 fitur. Yang pertama adalah chat. Ini sebenarnya untuk memudahkan komunikasi antara driver dengan operatornya. Kemudian ada QR code di mana driver di QR code itu bisa digunakan sebagai pengganti elektronik SP2 maupun elektronik kartu ekspor. Kemudian QR code ini juga bisa digunakan sebagai surat jalan digital. Artinya selama ini jika teman-teman di tracking company itu masih menggunakan surat jalan manual, kita less paper, jadi tidak perlu menggunakan kertas, cukup dengan QR code yang ada di aplikasi seperti itu. Kemudian ada fitur sign, ini gunanya adalah bagi penerima barang untuk mengkonfirm bahwa barang yang dikirim oleh tracking member iTruck itu firm sudah dikirimkan seperti itu.
Jadi di sisi penerima dia tinggal sign seperti itu. Mungkin mirip-mirip beberapa jasa kurir yang istilahnya kalau setelah mereka melakukan pengiriman tinggal sign secara digital seperti itu. Kemudian ada fitur kamera, fungsinya sebagai ketika ada kondisi yang abnormal, si driver ini bisa langsung memberikan informasi kepada operator maupun customer-nya seperti itu. Kemudian ini adalah cara kerja yang ada di iTruck.id. Jadi untuk menstandarisasi unit-unit yang terdaftar sebagai member iTruck.id, kami menggunakan salah satu aplikasi di Play Store milik kami namanya FitCheck. Nah, ini digunakan oleh tracking company, koordinator atau security atau seperti apa. Nah, itu digunakan untuk melakukan pre-check delivery. Jadi sebelum pengiriman biasanya mereka melakukan pengecekan. Nah, untuk item-itemnya itu planning dari cargo owner. Kemudian adalah akurasi delivery sesuai dengan planning yang kemudian dapat disinkronis dengan warehouse maupun aktivitas production yang ada di perusahaan Bapak masing-masing. Mungkin ini tadi yang saya maksud dengan sinkronis dengan warehouse maupun aktivitas produksi. Jadi di aplikasi iDriver itu kalau tadi ada fitur sign, sebenarnya itu dapat disinkronis dengan planning yang ada di warehouse. Jadi ketika dilakukan sign dengan tanda tangan digital, informasi bahwa barang sudah diterima itu akan langsung masuk ke dalam sistem yang ada di perusahaan Bapak masing-masing. Jadi ini bisa kita sinkronkan dengan warehouse management system yang ada di gudang Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian goalnya adalah meningkatkan efisiensi total logistik cost. Bagi tracker, kemudahannya adalah men-track dan men-trace asetnya secara real time. Kemudian bagi pemilik truk, ini yang paling penting adalah kecepatan untuk memonitor dan mengkontrol income-nya secara real time itu daily. Nah, kemudian goal-nya adalah meningkatkan produktivitas truk dan mereduce idle time. Nah, mungkin satu tambahan bahwa iTruck.id saat ini konsepnya adalah marketplace. Jadi untuk di marketplace sendiri, fungsi utamanya adalah sebenarnya untuk meningkatkan utilitas truk yang ada di area pelabuhan. Jadi mungkin selama ini kalau di teman-teman tracker itu kadang-kadang unitnya balik sudah dari pelabuhan, habis nganter ekspor, misalnya gitu, sudah balik ke garasi, ternyata ada order lagi gitu. Nah ini informasi inilah yang kita berikan di platform sehingga mungkin driver nggak perlu balik lagi ke garasi. Jadi dalam waktu yang bersamaan ketika dia setelah antar ekspor seperti itu, dia nggak perlu balik garasi, dia tinggal terima SP2-nya melalui elektronik SP2, QR code yang tadi kita ada itu. Jadi mereka bisa lakukan transaksi yang kedua seperti itu. Jadi ini cukup meningkatkan utilitas bagi
kontrak maupun dedicate seperti itu. Sehingga kalau konsepnya marketplace mungkin akan sedikit banyak merubah model bisnis yang ada di perusahaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sehingga kita membuat satu modul yang modelnya adalah kontrak, sehingga tidak merubah pola sebenarnya, tapi bagi cargo owner dapat melakukan monitor dan men-track barangnya secara real time. Jadi nggak perlu misalkan lewat trackernya posisi barang saya ada di mana sekarang. Nah, apakah sudah dilakukan pengiriman atau belum? Nah, seperti itu. Jadi bagi cargo owner dapat langsung melakukan monitoring maupun kontrol terhadap barangnya, sehingga dapat mempercepat proses di produksi di produksi di plant maupun penataan di warehouse. Oke, bagi teman-teman yang ada di webinar hari ini, mungkin untuk proses register maupun perlu kontak, bisa kontak kami di kita ada kantor di Manhattan Square dan di Arta Gading. Tapi mungkin untuk yang ini bisa ke sekretariat Alfi Jabar di Jababeka, ya, via Mas Dudi atau Mbak Mia mungkin. Kemudian bisa juga melakukan register melalui website Alfi Jabar. Ya, mungkin nextnya mungkin bisa lewat Alfi DKI. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita bisa melakukan diskusi. Habis ini mungkin saya serahkan ke Mas Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denny Kurniawan dari iTrack yang sudah memaparkan materinya. Ini di sesi terakhir kita akan melakukan tanya jawab. Tanya jawab bisa nanti langsung saja. Saya sudah, kalau chatnya nih nggak ada, mungkin pengennya langsung, silakan. Ini sudah siap. Halo, ya. Sebelumnya saya coba cek dulu dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, atau masih monitor, Pak? Dari Dinas Perhubungan. Masih monitor? Masih, Pak? Ya. Tapi ini kayaknya masih ya, karena masih ada ininya. Baik, saya mulai sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ini sudah siap 3 narasumber dari Fredpair, dari Digico, dan dari iTrack. Monggo silakan. Langsung saja Pak. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Baik dari untuk Fredpair atau Digico atau iTrack. Atau mungkin dari untuk DPW, silakan juga ya kalau mau bertanya tentang Alfi. Kebetulan di sini ada Pak Ketua Jawa Barat dan DKI. Silakan Bapak. Ada Pak RBS nih ya, Pak Budi. Biasanya Pak Budi nih selalu ada pertanyaan ini. Pak Budi, monggo Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Sekwil. Silakan. DPW Alfi Jabar. Silakan, silakan. Ya, mungkin yang perlu saya minta tentang bagaimana optimalkan kegiatan tracking, gitu ya, kegiatan tracking di samping agak putus-putus Pak Budi suaranya. untuk kebutuhan
mendukung ekspor impor yang kayak di contoh ID Truck ya kalau saya ya. iTruck. Apakah itu nanti bisa juga dipergunakan untuk iTruck ya? iTruck apakah itu juga nanti akan bisa dipergunakan untuk yang non pelabuhan? Gitu. Ya. Kan itu rata-rata hampir kayak masuk ke NLE berarti masuk ke pelabuhan, gitu kan? Nah, ekspor impor. Nah, bagaimana yang non pelabuhan, yang biasa, yang dalam umumnya wilayah Jawa saja, wilayah Indonesia, apakah bisa menggunakan itu juga, gitu? Mungkin itu aja, Baik. Pak Dudi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Budi. Langsung ke Pak Denny dari iTruck atau dari siapa nih? Oke, dari iTruck ya. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Halo. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya ini jadi kayak saya ditanya sekaligus sekalian saya promosi jadinya Pak. Jadi sebenarnya sih ketika bicara logistik beberapa ini kan kita bicara beberapa dengan kolaborasi dengan beberapa platform, ada Freighter maupun Digijo, makanya mungkin kita tadi bicaranya sedikit lebih ke ekspor impor Pak. Tapi sebenarnya sih di iTruck.id sendiri untuk proses booking tracking domestik itu juga sudah bisa dilakukan Pak. Dan mungkin dalam waktu dekat kita juga akan launching di beberapa kota, ada di Medan, Makassar, Bali, Surabaya, Semarang, dan Batam, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi secara booking tracking untuk proses yang non pelabuhan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan, Pak. Dan bisa juga dilakukan sekarang di sekretariatnya Alfi Jabar, seperti itu, Pak. Itu sudah bisa dilakukan untuk booking karena di teman-teman di Alfi Jabar, Mas Dudi dan Mbak Mia udah jago Pak, tinggal di booking sebenarnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Budi sudah dijawab ya. Jadi sekaligus promosi katanya ya, bahwa sudah ada. Ya, terima kasih Pak Dudi. Hanya untuk pelabuhan tapi end-to-end lain ya. Pak, oke, silakan ada lagi dari Pak Adityo mungkin dari Berdikari Logistik ini. Ada pertanyaan Pak Adityo? Monggo, atau Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kita masih ada waktu sampai jam 17 nanti. Monggo Pak Adityo. Lanjut dulu ya Pak. Bentar, Pak. Saya lagi ada komunikasi dulu. Baik. Pak Syahril. Monggo Pak Syahril. Siap. Yang lain Bapak Ibu silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, monggo Bapak yang mau bertanya, barangkali ada yang ditanyakan mengenai platform ini. Ya intinya kita sih menginginkan ada pergerakan di usaha logistik, di bidang usaha logistik ini. Makanya kita bersama-sama dengan Alfi DKI Jakarta ingin supaya anggota-anggota kita terutama dan perusahaan-perusahaan lain yang belum tergabung itu bisa bergerak di masa pandemi ini, khusus di kelogistikannya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Beatrix, mana Bu Beatrix? Ada Bu Beatrix nih. Bu Beatrix. Silakan Bu Patrick. Biasanya hadir nih Bu Patrick di sekretariat ini. Atau ada yang lain? Monggo. Dari teman-teman yang lain. Tadi sih sudah ada pertanyaan bagaimana bergabung dengan Digico, tapi sudah dijawab langsung dari Pak Stephen. Silakan. Yang lainnya, Ibu Atia Fauzi. Monggo silakan. Atau Bu Andi ini ada informasi lain? Bu Andi ini ada informasi lain yang mungkin terlewat tadi?
Insya Allah udah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Takutnya Iya. ya. Silakan, monggo Bapak. Bapak Ibu, silakan. Wah, ini kayaknya sudah jelas semua ini. Semua penjelasan atau materi dari ketiga pemateri ini ya. Monggo silakan. Informasi, baik. Ada sedikit tambahan informasi dari pemateri dari iTrack. Monggo dipersilakan Pak Denny. Ya, mungkin sambil nunggu yang lain nyiapkan pertanyaan, kayaknya pertanyaannya pasti tajam-tajam ini. Jadi ini sekedar informasi aja bahwa iTrack.id saat ini dengan Digico sudah melakukan sharing API, sehingga nanti pemesanan IDO maupun elektronik SP2 dapat dilakukan via iTrack juga ataupun lewat Digico seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nanti butuh IDO kemudian SP2 dapat langsung melakukan pemesanan truk di satu user interface gitu. Artinya nggak perlu gonta-ganti. Nah, mungkin habis ini kita juga akan melakukan hal yang sama dengan freight pair. Ya, seperti itu ya Mas Ucok ya. Ya, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin Mas ada tambahan dari Mas Fikar maupun Mas Ucok. Sorry. Terima kasih ini atas dan juga Louis. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mas Denny bahwa iTrack dan Digico pada dasarnya sedang melakukan integrasi kolaborasi. Ya, sesuai dengan apa yang tadi kita diskusikan bahwa kita di sini meskipun bisa dibilang platform saingan kompetitor, cuman tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan kolaborasi agar customer ataupun baik itu dari Alfi Jabar ataupun secara nasional in general bahwa bisa mendapatkan manfaat layanan secara hak end to end. Jadi mungkin setelah ini kita juga akan dengan DPR untuk apakah bisa kita kolaborasi, bisa gitu, cuma pasti bisa dan pasti akan melakukan kolaborasi juga karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa logistik di Indonesia itu akan lebih baik ke depannya. Jadi dan juga digital kolaborasi yang saat ini sudah ada, maksudnya dalam artian digital platform ini sudah ada sehingga kemudian dapat melakukan kolaborasi yang membuat apa ya dibilang ya, logistik ekosistem itu akan lebih berjaya ke depannya. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikar. Satu lagi dari Freight Pair, monggo Bang Ucok. Oke, ya, makasih Pak Dudi dan teman-teman waktunya. Sesuai nafas dari ini ya, dari halo, oke, sesuai nafas dari webinar ini. Oh, ada. Oke, nafasnya kan adalah teknologi, kolaborasi, dan peluang penekanan biaya. Jadi sesuai tadi apa yang udah dipaparin sama teman-teman, sama Freight juga, bahwa di masa depan tuh memang logistik harus udah mulai bermain teknologi untuk melakukan penekanan biaya, untuk melakukan integrasi dengan satu sama lain pemainnya. Nah, jadi mumpung ada pandemi nih, saat ini mungkin saatnya sudah sangat tepat nih gitu ya, untuk kita teman-teman di Freight Forwarders itu melakukan sebuah transformasi yang sebuah transformasi digital gitu. Jadi kayak nggak perlu nunggu 5 tahun lagi. Oke. Sebentar saya lanjutin dulu ya. Mungkin nggak perlu nunggu 5 tahun lagi seperti yang dipaparkan di beberapa laporan gitu ya yang tersebar di internet. Mungkin dunia logistik baru akan melakukan integrasi atau melakukan
transformasi digital 5 tahun ke depan. Nah, mungkin harapannya dengan ada teman-teman di sini, ada iTrack, ada Digico, juga ada Fredpair, kita udah bisa melakukan nih, teman-teman followers sudah bisa menikmati bagaimana sih transformasi digital bisa dilakukan di dunia logistik. Nah, jadi ini juga nggak cuma untuk meningkatkan biaya, cuma juga melakukan efisiensi ya, gitu, melakukan efisiensi dalam artian semua pekerjaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih praktis, gitu sih. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk Fredpair. Langsung aja langsung. Apakah kita sudah bisa melakukan booking di Fredpair? Sebenarnya untuk booking kita sudah ada buka beberapa campaign untuk beberapa rute sudah kita buka. Nah, nanti mungkin bisa registrasi langsung lewat ke DPW ini ya, Sekretariat DPW Alfi Jawa Barat. Nah, nanti yang penting paling pertama tuh harus registrasi dulu di Sekretariat. Nah, setelah itu udah bisa ngelihat pas sudah masuk verifikasi email, habis itu udah bisa ngelihat nanti rute mana aja sih sebenarnya yang sudah dibuka. Nah, untuk sementara memang kita lagi bukanya untuk kemarin itu kita buka di 4 rute ya, semuanya ke China tapi berbeda-beda port. 3 ke China, 1 ke Vietnam ya, Ho Chi Minh ekspor. Nah, nanti mungkin tadi kan kita juga sempat sampaikan ada polling tuh. Nah, nanti teman-teman juga akan di email mungkin setelah webinar ini bisa tuh polling rute, nanti kira-kira rute mana yang mau dibukain untuk promonya kayak gitu. Kalau untuk booking sebenarnya jawabannya secara straightforward sudah bisa, tinggal registrasi melalui sekretariat gitu. Kasih mungkin itu aja, Pak. Oke ya. Tadi Pak Ucok sudah langsung menjawab pertanyaan dari Bu Rosita ya. Sudah bisa registrasi atau belum? Sudah ya Bu ya. Bahkan nanti Fredpair akan membuat satu polling kemana saja itu ya, Pak Ucok ya. Mungkin ini Pak, mungkin ada tambahan dari Mbak Andini. Mbak Andini silakan kalau mau menambahkan pertanyaan dari Bu Rosita tadi. Silakan Mbak Andini. Kayaknya udah keputus Pak. Oke ya, saya pikir sudah jelas ya, sudah ada tanggapan juga dari Bu Rosita. Siap, terima kasih Pak, kayak gitu ya. Oke, akhirnya saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan, barangkali baru ada ide sekarang. Silakan sebelum saya tutup acara ini. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik kepada platform yang kita sudah pemateri yang sudah menyampaikan ataupun kepada DPW, baik Alfi Jawa Barat maupun Alfi DKI Jakarta. Silakan Bapak Ibu. Pak Sekwil, izin Pak. Siap. Silakan. Pak Adityo ya? Siap. Nah, monggo silakan Pak Adityo langsung. Jadi gini Pak, ya, kolaborasi ini kan sangat menarik nih Pak. Apalagi di dunia logistik seperti ini, dengan kondisi pandemi dan lain-lain. Kita kan di internal sendiri punya in-house sistem yang mengoperate semua kegiatan pergudangan, mau yang bonded dan bonded. Yang bondednya, apalagi bonded sudah integrasi dengan TPS online, Bea Cukai. Kebetulan kami perusahaan berhubungan TPS. Apakah ada kesempatan untuk kita kolaborasi antara teman-teman yang sudah digital dengan yang semi digital ini, ya kan mau digital untuk masa pergudangannya ke depannya. Ya, cukup aja Pak Sekwil, terima kasih. Oke, siap. Siapa yang mau jawab? Pak Adil kah? Siap Pak Adityo. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Adil Karim ya, Ketua Umum DKI Jakarta ya. Ini luar biasa. Oke. Ada lagi? Barangkali ada yang lagi yang mau bertanya, silakan. Oke ya. Kalau memang sudah ada pertanyaan, kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Alhamdulillah 2 jam sudah kita melakukan webinar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, para pemateri sampaikan itu sangat berguna atau bisa digunakan bagi teman-teman semua peserta di sini. Seperti yang tadi disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, bahwa manfaatkanlah ini ya fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jawa Barat, untuk kelancaran logistik
Jawa Barat umumnya ya. Baik, untuk berikutnya kita akan dengarkan closing statement dari Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Bapak Adil Karim. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama menyaksikan presentasi dari 3 platform, Digico, iTrack, dan Prepare. Tentunya kenapa ada tiga platform? Kita juga menunggu platform-platform lain untuk bisa terhubung, berkolaborasi, saling terintegrasi. Tujuannya adalah kita memanfaatkan teknologi yang ada. Tujuan teknologi itu untuk memudahkan transparansi, di situ bisa tracking, tracing, dan yang paling pasti mereduce cost, sehingga kegiatan kita bisa efisien dan efektif. Bukan bicara murah, kalau murah kita melihat komoditinya bermacam-macam. Tentunya dengan digitalisasi ini sesuatu yang memang sesuatu yang baru bagi kita semuanya, karena kita harus merubah mindset kita dari mindset yang tradisional ke mindset yang ke sebelah kanannya, sehingga tentunya logistik ini harus terus berinovasi. Di saat-saat pandemi ini memang kita harus perlu inovasi. Saya tahu berdikari logistik, salah satu anggota dari ALFI DKI, mereka punya bisnis TPS, tentunya ada TPS online dan TPS gateway online, GetPass. Nah, ini tentunya bisa dikolaborasikan dengan nanti ada platform untuk pergudangan. Sesungguhnya sebenarnya National Logistic Ecosystem itu merupakan suatu rangkaian logistik dari end to end. Di dalamnya kita berbicara teknologi, yakni digitalisasi. Walaupun masa kerja NLE itu nanti sampai 4 tahun, tentunya nanti itu selesai di pelabuhan untuk selesai laut, masuk ke udara dan nanti ke domestik, sehingga dalam satu rangkaian itu bisa dilihat dan disikapin bahwa digital itu, teknologi itu sangat diperlukan mulai saat ini sampai seterusnya. Karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, tidak ada yang bisa memastikan. Akan tetapi kita harus terus berbuat sesuatu. Kami ALFI DKI dan ALFI Jabar mewadahi suatu organisasi yang memang kita harus memberikan manfaat kepada anggota. Nah, kapan kami boleh bergabung? Siapapun boleh. Yang penting kita kolaborasi, tujuan sama, bisa dibicarakan. Mungkin kita harus ada MOU karena ada kesepakatan-kesepakatan di situ, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dan tidak boleh kita langgar. Karena apa? Kita harus membuat suatu jembatan yang panjang, terintegrasi dalam sebuah satu sistem. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami dari ALFI Jabar dan ALFI DKI mengucapkan banyak terima kasih yang telah kepada 3 platform, Digico, iTrack, dan Prepare yang berbagi informasi tentang apa itu digitalisasi dan apa itu kolaborasi dan apa itu manfaat daripada teknologi itu sendiri. Dan saya atas nama teman-teman mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada peserta yang telah dari awal bisa mengikuti sampai selesai. Dan nanti kalau ada teman-teman yang memang ini baru satu pilihan, digital itu saat ini masih memang pilihan, tetapi suatu saat nanti akan menjadi mandatory. Karena keinginan dari pemerintah kita ini menurunkan kos logistik dan transparan serta bisa menjadi daya saing kita untuk ke negara lain. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada kekurangan-kekurangan, karena bicara digital kita memang bicara baru, terkadang internetnya off, terkadang on, itu memang semuanya kita rasakan. Tetapi mari kita mulai saat ini untuk melihat ke depan, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Terima kasih Bapak Ibu peserta dan para narasumber, dan khususnya kepada Dishub Perhubungan Jawa Barat yang saat ini diwakilin oleh Kepala Bidang Transportasi Laut dan ASDP Bapak Wahyu Aji.
Terima kasih supportnya, terima kasih Bapak-Bapak, dan jika Bapak Ibu ingin mendaftarkan, meregistrasi, itu dapat langsung Jawa Barat. Memang Jawa Barat kita tugasin, kita piloting ini. Kenapa Jawa Barat ada sejarah? Karena Jawa Barat itu merupakan daerah industri. Bapak Ibu juga sekalian banyak mengerjakan customer-nya ada di Jawa Barat, industrinya, manufacturing-nya ada di Jawa Barat, sehingga kita plotkan di Jawa Barat dulu. Nantinya tentu ke depan ke seluruh Indonesia. Jadi kita piloting, kalau piloting sukses tinggal kita masukkan ke daerah-daerah yang lain. Terima kasih dan saya sudahi, dan sukses terus dan jaya, tetap optimis di masa pandemi ini, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil, terima kasih. Jadi sekali lagi dengan demikian acara webinar batch kedua ini telah berakhir. Allah, kami akan mengadakan webinar-webinar selanjutnya di setiap hari Jumat. Nanti bagi peserta yang minggu kemarin dan minggu sekarang sudah terdaftar, mungkin akan kita hubungi kembali selain dari peserta-peserta lainnya. Kami juga informasikan bahwa DPW Alfi Jawa Barat itu mungkin Bapak tadi lihat backgroundnya Pak Denny, Pak Fikar atau Pak Ucok itu di belakangnya ada kayak banner gede. Itu memang kita sedang mempersiapkan atau sedang mencoba membuat podcast Pak. Podcast tentang bicara-bicara santai tentang logistik. Itu live di YouTube kami, di YouTube Alfi Jawa Barat, Alfi Jabar ya. Silakan kalau ada waktu buka-buka ya. Kalau masih agak-agak sedikit masih kurang bagus ya, namanya sedang belajar, tapi minimal kita mau mensosialisasikan apa itu logistik ya. Mudah-mudahan dengan keberadaan podcast ini bisa menjadi solusi ya, solusi untuk kelogistikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Untuk Pak Adityo, kita siapkan MOU, Pak Adityo ya. Selanjutnya, udah dijawab oleh Pak Adil tadi. Oke ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.